Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Haryani, Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Sejarah 2019. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Zionisme Israel dan Intifada Palestina. Zionisme adalah suatu gerakan yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Palestina yang didasarkan pada perasaan agama, di mana Palestina mempunyai arti yang penting sekali dalam hal agama dan sejarah bangsa Yahudi. Oleh sebab itulah, mereka mempunyai cita-cita mendirikan sebuah negara, yaitu Israel di Palestina. Hal inilah yang menimbulkan keresahan bangsa Arab akan haknya terhadap tanah Palestina yang telah berabad-abad lamanya mendiami daerah tersebut. Kini datanglah hari-hari sial di mana kita melihat pemisahan Arab dari nasab Islamnya di arena internasional maupun dari bidang kebudayaan. Umat Islam Palestina dan dunia Islam lainnya miskin dari orang-orang yang berwenang dalam suatu muktamar Islam karena diliputi kesedihan akibat penyerangan biadab kaum Yahudi terhadap orang-orang Islam Arab di negeri Israel. Kemudian mereka menghadap Sri Paus di Vatikan untuk memohon pertolongan bagi saudara-saudara mereka. Kemudian Sri Paus memberikan jawabannya dengan berpidato di depan gereja guna memperingati kedatangan Yesus ke kota Baitul Maqdis, dan ia berkata, "Kami tidak mungkin dapat melupakan bumi Yesus, bumi Palestina, tempat Yesus mengajarkan kasih, lalu wafat di sana demi perdamaian umat manusia." Selanjutnya, tujuan Zionisme. Adapun tujuan Zionisme dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Mempersatukan orang-orang Yahudi di seluruh dunia menjadi satu nation dan tidak hanya menjadi satu ras. 2. Menuntut Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. 3. Mendirikan kembali negara Yahudi atau Israel di Palestina. 4. Mengusahakan kembalinya rakyat Yahudi ke Palestina. Adapun Kongres Zionisme ini menyepakati bahwa tempat imigrasi bangsa Yahudi itu adalah Palestina dan sekitarnya, yang mana didasari atas beberapa faktor. 1. Palestina dipandang sebagai tanah air mereka. 2. Boleh dikatakan bangsa Yahudi yang terbesar di seluruh dunia itu tidak sangat disukai oleh bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. 3. Palestina adalah tanah suci agama Yahudi. Di samping 3 faktor di atas, juga karena Palestina secara geografis dan geopolitik secara strategis yang vital sekali untuk masa selanjutnya. Hal ini dapat terlihat di mana Inggris ikut terlibat untuk menguasai daerah di Palestina yang menurutnya sangat strategis. Selanjutnya, peranan World Zionist Organization atau WZO dalam mendirikan negara Israel. Masalah Palestina adalah masalah antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi, yang mana pada 1905 imigrasi Yahudi ke Palestina mulai besar-besaran, dikarenakan orang-orang Yahudi di Rusia ikut serta dalam revolusi Rusia pada 1905 atau mengalami kegagalan, dan kemudian mereka masuk ke wilayah Palestina. Dengan kedatangan mereka ini, permusuhan di antara Arab dan Yahudi pecah menjadi satu perang kecil-kecilan. Namun perperangan ini berkobar menjadi besar-besaran dengan campur tangan pihak ketiga, yaitu Inggris, di mana baik Arab maupun Yahudi sangat berjasa terhadap Inggris dalam Perang Dunia I. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Intifada Palestina. Intifada sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Intifada pertama yang disebut Intifada Palestina dan Intifada yang kedua disebut Intifada Al-Aqsa. Intifada merupakan serangkaian protes Palestina yang berkelanjutan dalam hal beberapa kasus kerusuhan dalam kekerasan atau kependudukan Israel di tepi barat dan di tepi Gaza. Intifada pertama berlangsung pada tanggal 9 Desember 1987 di Kem Jabalia setelah truk pasukan pertahanan Israel bertabrakan dengan mobil sipil, sehingga menewaskan 4 orang pekerja Palestina. Palestina menganggap hal ini disengaja atas pembunuhan seorang Yahudi di Gaza beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, Israel membantah hal tersebut. Hal ini menyebabkan pembangkangan politik, kekerasan, pelemparan batu, pelemparan buah Molotov, dan hal banyak lainnya.
Selanjutnya, intifada kedua ialah Intifada Al-Aqsa atau kata Arab untuk pemberontakan atau secara harfiah melepaskan. Ini adalah perang pembebasan nasional bangsa Palestina terhadap pendudukan asing. Angkatan Pertahanan Palestina memberi namanya. Nama ini tetap menjadi kode internal Angkatan Pertahanan Israel. Nama lain atau yang kurang terkenal ialah Perang Oslo, nama yang diberikan oleh mereka yang menganggapnya sebagai konsensi yang dibuat Israel menyusul persetujuan Oslo dan Perang Arafat. Menurut nama-nama tokoh Palestina yang disalahkan Israel telah memulainya. Secara resmi, intifada belum berakhir, namun KTT Sharm el-Sheikh, genjatan senjata, yang disetujui oleh Presiden Mahmud Abbas dan Organisasi Mujahidin Palestina, dan tingkat kekerasan yang relatif rendah selama 2005 dianggap sebagai akhirnya secara umum dihubungkan dengan perubahan dalam pemerintahan Palestina menyusul kematian Yasser Arafat dan penarikan mundur sepihak Israel. Pada 25 Januari 2006, Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina dan tokoh Hamas Ismail Haniyah menjadi Perdana Menteri. Hal ini memicu kemarahan Israel dan Amerika Serikat sehingga kembali terjadi pada Juni 2006 Israel kembali menginvasi Gaza dalam operasi hujan musim panas. Korban tewas dari militer dan sipil sepanjang konflik 2000 sampai 2007 diperkirakan 4.219 Palestina dan 1.002 Israel. Meski jumlah ini kritik karena tak membedakan antara penempur dan orang sipil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.